Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, para pemirsa dimanapun berada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan kita hadir majelis taklim di pesantren Ribat Al-Murtadha, sekaligus di channel yang sedang para pemirsa saksikan. Mudah-mudahan Allah mencatat amal-amal kebaikan ini sebagai amalan yang pahalanya berlipat ganda. Allahumma amin. Malam hari ini kita masih membicarakan tentang masalah sholat, kriteria imam sholat berjamaah, bagaimana yang dianjurkan di dalam syariat. Mudah-mudahan dengan membaca keterangan ini, kualitas sholat kita berjamaah semakin baik dan semakin membawa keberkahan bagi diri kita, dan juga tentunya kebaikan bagi diri kita secara person itu akan membawa kebaikan bagi masyarakat pada umumnya. Kalau jiwa kita baik, jiwa kita sebagai jiwa yang mempunyai nilai teladan, maka masyarakat sekitar kita pun akan menjadi baik bila mana mengikuti langkah-langkah baik kita. Antara lain, kita perlu memperbaiki tata cara sholat kita, tata cara berjamaah kita, sehingga kalau kita bertemu dengan saudara-saudara ahli tolan, tetangga kanan kiri, kemudian mereka memperhatikan bagaimana perhatian kita dalam sholat, tentang sholat berjamaah, mudah-mudahan kita berharap mereka mengikuti langkah-langkah yang baik. Tapi untuk menjadi generasi atau menjadi pribadi yang mengerti sekali tentang fadilah sholat berjamaah dan kriterianya, tentu perlu dengan belajar. Di antara dari sekian cara belajar yaitu mendengarkan. Dari sekian banyak mendengarkan, juga kemudian begitu paham, lantas berusaha untuk mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu saya mengajak diri saya sendiri juga kepada para pemirsa untuk menyimak apa yang akan kita pelajari malam hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kriteria imam sholat berjamaah yang dianjurkan. Menjadi imam sholat berjamaah itu tidaklah sembarangan, tetapi seorang imam sholat itu harus mengetahui ilmu yang terkait. Di antaranya harus memahami syarat-syarat menjadi imam menurut ilmu fikih. Ya, jadi orang menjadi imam di dalam sholat itu bukan sembarangan gitu ya. Kalau kita gambarkan, orang yang menjadi imam sholat ibarat orang naik mobil itu jadi sopir, gitu ya. Kalau misalnya sopir itu tidak pernah belajar mengendarai mobil, pasti akan menabrak sana sini, tabrak semuanya, kan begitu ya. Nah, kalau sudah sopirnya itu nabrak sana sini, apa yang terjadi? Makmumnya atau penumpangnya itu bahaya. Itu pun kalau sopirnya tidak ngebut. Kalau sopirnya ngebut sedangkan dia belum lihai untuk membawa mobilnya atau mengendarai mobilnya, apa yang terjadi? Ya kecelakaan. Dan kecelakaan itu bisa fatal. Kalau kecelakaannya sedikit ya mungkin ada lecet-lecet, tapi kalau kecelakaannya itu sangat luar biasa, naudzubillah, bisa mati penumpangnya. Demikian juga dengan sopirnya. Nah, itu begitu juga gambaran dalam sholat. Kalau sholat kita, imamnya itu tahu tata caranya menjadi sopir atau menjadi imam, ya. Bahkan dia sedemikian rupa mengatur ritme dalam gerakan-gerakan sholatnya, kemudian memberi pemahaman kepada makmumnya tata cara, mungkin juga rukun dan syaratnya dia memberitahukan seperti itu, sehingga jamaah ini sempurna sholatnya. Tentu ini menjadi suatu hal yang luar biasa. Itu seperti seorang sopir yang benar-benar lihai, ya. Dia mempunyai SIM betul-betul lulus gitu ya. Kemudian cara membawa mobilnya juga enak. Termasuk juga bahkan keras pun ya,
dalam mengendarai mobilnya dia nggak masalah karena memang sudah ahli di dalam bidang persupiran atau membawa mobil. Demikian juga seorang imam sholat, kalau dia mempunyai malakah, kemampuan untuk benar-benar menjadi imam sholat yang bagus, misalnya bagaimana tatkala dia membaca ayat-ayat Al-Quran, termasuk Al-Fatihahnya bagaimana yang wajib, ya, ini akan nyaman dan menyebabkan makmum itu khusyuk. Tatkala menjadi makmum bagi si imam yang betul-betul lihai, mengerti tata cara fikihnya, rukun syaratnya, kemudian gimana kehusyukannya, gimana cara mengatur ritme dari takbir itu sendiri, waktunya, durasinya, dia tahu persis. Ya, belum lagi kalau bacaan surat, dia tahu gimana keadaan makmumnya. Apakah makmumnya ini adalah orang-orang yang memang betul-betul sudah ada kesepakatan bacanya panjang, begitu. Tapi atau bukan begitu, justru kebetulan makmum yang jadi yang dipimpinnya itu ternyata banyak orang tua, banyak anak-anak kecil dan sebagainya. Dia bisa tahu dia. Oh, kalau tatkala saya bersama dengan jamaah khusus, maka saya boleh sholat misalnya aja 1 rakaatnya itu ditempuh dalam masa 30 menit misalnya. Itu boleh kalau memang ada kesepakatan dengan jamaahnya. Tapi tatkala dia menjadi imam di tempat umum, di masjid, di musola, dan banyak orang wanita, bahkan juga mungkin ada wanita yang hamil, ibu-ibu ya, atau ibu-ibu yang anaknya sedang waktunya menyusu, ya, sedangkan dia ini sholat, maka kalau dibiarkan si anak akan menangis. Nah, ini imamnya ngerti, zauknya itu tahu dia, oh sekarang makmumku keadaan kayak gini, maka aku mengambil durasi yang sekian. Demikian juga Nabi Muhammad SAW tatkala beliau menjadi imam pada kondisi makmum yang heterogen, beliau tidak lama-lama sholatnya, tidak terlalu memperpanjang itu. Tapi kalau beliau sholat sendiri, maka luar biasa, panjangnya itu bisa sampai 5 jam barangkali begitu ya. Bahkan ada riwayat rakaat pertama tatkala Nabi sholat sendirian itu, rakaat pertamanya itu membaca surat Al-Baqarah ditambah surat An-Nisa ditambah Ali Imran, begitu hadisnya. Itu saya hitung-hitung kurang lebih ya 5 juz ya, 5 juz. Dan Nabi itu kalau baca sebagaimana dalam Al-Quran, warattil Qur'ana tartila, dia dengan tertib. Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Baca seperti itu 5 juz. Untuk berapa waktu? Lama. Paling enggak hampir 1 jam. Boleh-boleh saja, karena beliau sholat sendirian. Tapi tatkala menjadi imam, beliau muqtadir, sedang, yang sekira makmumnya itu tidak merasa terbebani, tidak merasa kurang nyaman gitu, tapi nyaman begitu. Itu salah satu di antara kriteria imam sholat berjamaah yang dianjurkan, yaitu mengetahui kondisi makmum. Lanjut. Paling tidak, secara ringkas, syarat-syarat sahnya seseorang menjadi imam sholat itu harus memahami masalah gender. Laki-laki sah bermakmum kepada imam laki-laki, perempuan sah bermakmum kepada imam laki-laki, perempuan sah bermakmum kepada imam perempuan. Banci atau mempunyai 2 alat kelamin yang tidak diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan, karena kedua alat kelaminnya sama-sama dapat berfungsi dengan baik, sah bermakmum kepada imam laki-laki, dan perempuan sah bermakmum kepada banci. Ya, kalau banci tadi bermakmum kepada perempuan tidak sah, karena dikhawatirkan kebetulan si banci ini waktu jadi makmum perempuan, dia alat gender lakinya itu ternyata lebih dominan, maka tidak boleh. Ya, jadi keterangan ini perlu ditambah sedikit. Dan banci tidak boleh bermakmum kepada perempuan. Kalau perempuan boleh bermakmum kepada banci. Maksudnya banci itu betul-betul seseorang yang mempunyai kemaluan 2, kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan, bukan transgender. Kalau transgender itu operasi, itu orang laki-laki, cuman karena dia berperilaku seperti wanita, ya, kemudian dia operasi kelamin yang semula itu wanita,
maaf, yang semula itu laki-laki kemudian dioperasi menjadi wanita, itu hukumnya laki-laki, tetap laki-laki. Ya, dalam sholat tetap laki-laki. Dia tidak sah menjadi makmumnya perempuan. Begitu. Walaupun dengan operasi plastik yang sampai dia ini mungkin cantik jelita, bahkan lebih cantik daripada orang wanita yang sesungguhnya, tapi asli kelahiran dia ini laki-laki. Cuma karena perilakunya menjadi wanita, ya itu bukan banci namanya, bukan banci. Kalau orang dulu diberi nama wadam, apa wadam itu? Wanita dan wanita berkelakuan seperti Bani Adam. Bani Adam sih maksudnya laki begitu ya. Maka itu berbeda hukumnya. Tapi kalau betul-betul yang namanya banci, yaitu yang menurut ilmu kedokteran ya, bahwa orang ini mempunyai kelamin dua, yang ini kan normal ya. Dan itu bisa terjadi seperti orang yang lahir kembar siam. Dia sebenarnya lahir kembar siam, tapi ada suatu hal sehingga yang keluar itu cuma kedua kelaminnya, begitu ya. Satu kelamin laki-laki, satu kelamin perempuan. Mohon maaf, misalnya buangnya kecil atau kencing lah gitu. Dia kadang-kadang menggunakan kelamin perempuannya, kadang-kadang menggunakan kelamin laki-lakinya. Ini namanya muskil. Dalam bahasa fikih namanya orang yang muskil, yaitu jadi banci gitu ya. Yang hukumnya sudah jelas. Baik, lanjut. Demikian juga seorang imam wajib mengetahui bahwa yang tidak boleh menjadi imam sholat ialah laki-laki tidak sah bermakmum kepada imam banci, laki-laki tidak sah bermakmum kepada imam perempuan, dan banci tidak sah bermakmum kepada imam banci. Ya, kalau yang tadi di atas sudah jelas. Nah, ini banci tidak boleh menjadi makmum dari imam yang banci. Kenapa? Karena kan muskil memang. Sebagaimana tadi saya terangkan, ada kemungkinan tatkala si makmum banci ini berimam kepada imam yang banci, kebetulan imam bancinya di saat itu ternyata dominan perempuannya. Kemudian si makmum kebetulan dominan jadi laki-lakinya, maka seakan-akan ini seorang laki-laki bermakmum kepada perempuan. Ini kan memang muskil, ini tidak boleh. Ya. Jadi kalau satu-satunya banci itu boleh bermakmum pada laki-laki saja. Lanjut. Termasuk sahnya menjadi imam sholat adalah mempunyai hafalan surat Al-Quran yang cukup untuk mengimami dan memiliki bacaan yang bagus sekira tidak salah baca khususnya dalam surat Al-Fatihah. Salah baca dalam surat Al-Fatihah itu, jika kesalahan bacaannya dapat merubah arti, maka batal sholatnya. Misalnya, membaca siroto artinya jalan, dibaca kiroto artinya alat timbangan, ghairi artinya bukan, dibaca khairi artinya baik. Baik ya, jadi orang yang menjadi makmum, di samping tadi sudah paham tentang bagaimana memilih imam ya, yang tadi perempuan dan laki-laki tadi sudah jelas. Kemudian juga imam itu mempunyai syarat bacaan di dalam sholatnya, terutama surat Al-Fatihah harus betul. Kalau ada lafaz di dalam surat Al-Fatihah itu dibaca salah yang sekira merubah arti, maka tidak sah, sholatnya tidak sah, apalagi jamaahnya. Sholatnya aja si imam tidak sah ya. Jadi ada kalimat siroto, misalnya ada orang baca siratal ladzina an'amta 'alaihim, kan gitu mestinya. Dia baca qiratal ladzina an'amta 'alaihim, itu merubah arti, maka batal sholatnya. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim, dia baca khairil maghdubi 'alaihim, itu batal sholatnya. Jadi kalau imamnya batal sholat, otomatis makmumnya juga batal sholat. Nah, itu di dalam surat Al-Fatihah harus betul ya. Kalau misalnya panjang pendeknya itu hanya makro ya, kalau panjang pendeknya ya. Tapi kalau misalnya begini kayak ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini pendapat yang terkuat, harus minimal 6 harokat ya.
Tapi kalau ada orang baca cuma 4 harokat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya gak sampai bolin, gak sampai gitu. Ini masih sah tapi makruh. Apalagi kalau dibaca cuma matobi saja, yang 2 harokat. Siratal ladzina an'amta alaihim, terus ghairil maghdubi alaihim waladdallin misalnya. Ya, ini tidak merubah arti tapi makruh. Ya kalau makruh ya gimana jadi imam dia makruh, gimana makmumnya kan gitu. Dan kalau ada makmum yang lebih fasih daripada dirinya, ini lebih kurang etis untuk menjadi makmum bagi imam yang tidak fasih. Ya, maka adalah para imam itu belajar betul-betul terkait dengan apa? Bacaan surat Al-Fatihah. Begitu, jangan sampai salah. Itu termasuk syarat-syarat orang menjadi imam. Lanjut. Seorang imam sholat juga dianjurkan mengetahui sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW yang terkait dengan urusan sholat berjamaah, seperti dalam masalah kemampuan ilmu agama antara yang menjadi imam dan yang menjadi makmum. Ya, jadi imam itu sebaiknya orang yang lebih alim daripada makmum. Begitu ya. Jadi kalau ada 2 orang sama-sama bacaannya bagus, Qurannya bagus, tajwidnya bagus, suara juga indah sama, ya, pokoknya semuanya sama lah itu. Tapi kalau yang satu misalnya A itu lebih alim daripada yang B, maka yang A yang harus didahulukan menjadi imam. Begitu ya. Kecuali dalam latihan misalnya tidak masalah, tapi ini kita bicara secara umum, maka yang orang lebih alim harus didahulukan. Begitu. Lanjut. Atau masalah nasab terbaik yang disunnahkan menjadi imam di antara para makmum yang ada. Ya, di dalam nasab juga menentukan. Dan ini untuk membedakan antara kriteria imam dan makmum. Kalau ada orang yang maaf nasabnya itu bagus ya. Kalau di Jawa itu misalnya ya, keturunan kiai, keturunan ulama-ulama gitu ya, nasabnya itu bagus. Sama orang yang biasa-biasa saja. Misalnya ini ya, kita tidak menghina orang biasa saja, tapi keluarganya itu misalnya pedagang, kan banyak juga. Pedagang yang baik juga banyak. Yang satu ini keluarga pesantren lah barangkali gitu ya, kalau sekarang ya. Maka hendaklah yang keluarga pesantren itu didahulukan. Begitu. Demikian juga kalau ada nasab misalnya kalangan habaib, ada seorang habaib yang bacaan Qurannya bagus, ilmunya juga bagus dan lain sebagainya. Kemudian di situ ada kiai yang sama bagusnya. Kalau dari segi misalnya ilmunya ya sama-sama lah 11-12 ya orang sekarang ya. Dari segi falsafahnya 11-12. Tapi dari nasabnya, karena yang satu habaib, ada dzurriyyah pada Nabi Muhammad SAW, nasabnya ya jadi dzurriyyah, maka hendaklah yang habib tadi itu didahulukan untuk menjadi imam sholat. Tapi andai kata nasabnya yang memang berbeda, yang satu alim, yang satu nasabnya bagus, yang alim didahulukan. Begitu ya. Kalau ada kiai misalnya alim, fasahnya bagus, cara imami juga bagus. Ada habib, ya memang dia fasahnya bagus, cara bacanya bagus, cuma tidak alim, maka yang didahulukan adalah kiainya begitu dan seterusnya. Karena kealiman itu lebih dianjurkan. Apa? Untuk jangan sampai tatkala imam itu salah. Intinya di situ ya. Nasab kalau tidak mengerti ilmu kan khawatir waktu imami salah. Begitu. Maka yang alim lebih didahulukan. Tapi kalau setara, semuanya setara, maka yang bernasab seperti habib itu didahulukan. Orang dari keluarga pesantren, misalnya kiai, gus atau gitu ya, atau ustadz, maka lebih didahulukan daripada orang wah begitu dan seterusnya. Lanjut. Bahkan hingga penampilan fisik pun menjadi pertimbangan seseorang itu layak menjadi imam atau kurang layak. Dan khususnya seorang imam sholat itu harus memiliki akidah yang benar. Ya, penampilan fisik. Mohon maaf. Kalau ada orang yang tampan, ya, dengan orang yang biasa-biasa saja, atau mohon maaf ini mungkin lebih mudah saya katakan wajahnya jelek, yang satu wajahnya tampan gitu. Semuanya sama, nasabnya sama, ya, ilmunya sama, ya, semuanya sama pokoknya. Tapi dari segi yang satu tampan, yang satu kurang tampan atau mungkin yang buruk rupa gitu, maka yang disunahkan menjadi imam adalah yang tampan. Kenapa? Kata para ulama dikatakan innallaha jamilun yuhibbul
Jamal, Allah itu indah dan mencintai keindahan. Maka yang tampan tadi jauh lebih didahulukan daripada yang kurang tampan. Begitu penampilan. Termasuk, mohon maaf nih, tata cara berpakaian. Ada orang tata cara berpakaian itu bagus, rapi gitu ya, standar lah ya. Kata orang Jawa itu pas bandrol gitu ya katanya. Sama orang yang pakaiannya itu ala kadarnya. Kalau bahasa pesantren itu sarungan tidak bisa sampai ngobrol-ngobrol kata orang pesantren. Yang satu rapi itu, sedangkan ilmunya sama, ininya sama, nasabnya sama, semuanya sama, wajahnya sama, ya maka yang bisa berpakaian rapi itu didahulukan menjadi imam, begitu dan seterusnya. Sayyiduna Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu menceritakan, dalam suatu perjalanan aku dan Rasulullah pernah tertinggal rombongan. Setelah kami berhasil menyusul rombongan itu, kami dapati mereka sedang mengerjakan sholat dan baru 1 rakaat. Ketika itu, sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yang bertindak sebagai imam, begitu mengetahui kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia pun mundur. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat kepadanya agar terus mengimami sholat. Setelah mengucapkan salam, Rasulullah bangkit dan aku pun bangkit. Kami menyempurnakan 1 rakaat yang tertinggal. Hadis riwayat Muslim. Begini ya, karena tadi ada yang ketinggalan saya bahwa salah satu di antara yang dianjurkan menjadi imam itu yaitu seseorang yang akidahnya benar. Ya, akidah keyakinannya. Jadi kalau ada orang Ahlussunnah wal Jamaah ya sama orang yang menganut aliran sesat, banyak aliran sesat, maka jangan menjadikan pemeluk aliran sesat walaupun enak bacaannya itu sebagai imam, jangan. Tapi cari imam yang betul-betul akidahnya lurus. Begitu ya, Ahlussunnah wal Jamaah lurus. Cara berpikirnya juga lurus, begitu. Nah, ini adalah didahulukan. Paham ya? Dan itu kalau bermakmum kepada orang yang akidahnya tidak sama itu makruh. Karena menyebabkan si makmum itu berpikir-pikir, gimana ya, saya sah tidak sah, sah tidak sah, itu kok mengatakan begini, begitu. Makruh. Ya, makmum Ahlussunnah wal Jamaah bermakmum kepada imam yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah yang berbeda dengan dirinya di dalam akidah, bukan dalam fikih. Kalau dalam mazhab kan ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Maliki, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Hambali, beda itu masalahnya. Tapi akidah itu ada orang Murji'ah, ada orang Syiah, ada orang Jabariyah, ada orang Mujassimah, ya mungkin ada orang Wahabi, katanya gitu ya. Ada orang liberal misalnya. Nah, kalau ada 2 orang ini, ada kiai yang satu liberal, yang satu betul-betul mengikuti terah salaf, maka kita hendaklah menjadikan kiai ulama yang terahnya salaf itu jadi imam, jangan mengikuti orang walaupun dia kiai tapi pemikiran liberal yang dekat dengan orang orientalis, gitu ya, pemikiran orientalis. Begitu. Contoh misalnya ada kiai yang meyakini bahwasanya ayat lidzakari mithlu hadil unsayain di dalam pewarisan, ya, bahwasanya anak laki-laki itu jatahnya 2 kali lipat daripada anak perempuan dalam pembagian warisan. Itu kan ajaran salaf juga mengikuti pemahaman ayat-ayat Al-Quran. Kemudian ada kiai tapi pendidikannya itu liberal. Dia mengatakan ini sudah tidak relevan karena kita hidup di zaman sekarang, ya dah. Orang laki-laki, anak laki-laki itu banyak, misalnya pintar cari duit itu, jadi nggak usah dipisah-pisahkan lah, sama aja. Kalau semuanya dapat 50 ya 50 semua, itu kan gitu kan pemikiran liberal. Maka jangan jadikan orang yang pemikiran liberal ini jadi imam, jangan. Ya, cari yang terah ulama atau kiai salaf begitu. Itu antara lain. Kemudian ini tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bepergian, ya, dalam bepergian, nah, kemudian apa tadi? Ternyata Sayyidina sahabat Abdurrahman bin Auf bertindak menjadi apa? Imam sholat. Tatkala Rasulullah datang, beliau akan mundur tapi suruh terus gitu. Kenapa? Kan dalam keadaan sudah sholat. Jangan batalkan sholat. Ya, kalau Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini dalam keadaan sholat sudah takbir, Allahu Akbar, tahu Rasulullah datang. Jangan batalkan. Demikian juga kalau tadi, walaupun ada orang yang lebih afdol jadi imam, gampangannya itu ada kiai sama santrinya. Yang afdal siapa? Kiainya kan gitu kan ya. Pas kiai itu
pergi, imamnya diambil alih oleh makmum, asalkan makmumnya itu benar. Maaf, santri ya, yang dioper alih atau diambil alih ke imamahnya oleh santrinya, santri senior. Asalkan santrinya itu betul, kemudian kok kiai datang dan santrinya sudah takbir, Allahu Akbar, jangan dibatalkan. Jadi santri ini jangan dibatalkan karena kiai datang. Ya, lanjutkan saja. Kecuali kalau nggak begitu, belum sholat, ada kiainya, terus ada santri senior. Selagi kiainya tidak perintah pada santri senior, ya kamu maju, maka jangan. Santri senior tidak boleh maju, maka didahulukan kiainya. Begitu, karena seorang kiai ya secara zahir itu ya pasti lebih alim daripada santrinya. Begitu kurang lebih ya. Nah, demikian juga Rasulullah itu kan menjadi gurunya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Tapi tatkala Sayyidina Abdurrahman bin Auf dalam keadaan sholat dan gurunya itu yaitu Rasulullah datang, beliau akan turun, akan mundur. Tapi kan dalam keadaan sudah sholat, maka oleh Rasulullah dikatakan lanjut, barangkali begitu, lanjut saja lah. Gitu. Ya kurang lebih begitu, maka dilanjut. Paham? Sampai selesai. Maka yang tertinggal ya akan melanjutkan satu rakaat, demikian dan seterusnya sesuai dengan aturan di dalam berjamaah. Lanjut. Untuk diketahui bahwa Sayyiduna Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu adalah salah satu di antara 10 sahabat yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Namanya semasa jahiliyah adalah Abdul Ka'bah. Beliau masuk Islam atas ajakan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau termasuk salah satu di antara 8 orang yang pertama-tama memeluk agama Islam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya nama Abdurrahman. Ya, itu biografi Sayyidina Abdurrahman bin Auf ya. Ada 10 orang yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Demikian di situ ada nama Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf fil jannah, maksudnya di surga. Itu jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti orang yang istimewa, sangat istimewa di mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi bukan orang sembarangan. Tapi kan Rasulullah jauh lebih afdol daripada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Begitu ya. Maka sebenarnya yang paling layak adalah Rasulullah menjadi imam sholat. Tapi karena Rasulullah datangnya agak terlambat, maka Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu menjadi imam bagi beberapa orang sahabat. Begitu ceritanya. Lanjut. Selama hayatnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bermakmum kepada siapapun selain kepada Abdurrahman bin Auf. Dalam bab ini menandakan bahwa Sayyiduna Abdurrahman bin Auf termasuk seseorang yang memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah dan Rasulnya, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersedia bermakmum kepada beliau. Ya, ini di masa Rasulullah sehat, ya. Tapi di masa Rasulullah akan wafat, maka yang menjadi imam adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini riwayat kalau Rasulullah itu sehat, bisa bepergian, bisa ya sehat, normal, ya. Maka Rasulullah hanya pernah bermakmum kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ini menandakan apa? Bahwa derajat Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu sangat luar biasa, tinggi di sisi Allah dan di sisi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan dipanggil oleh Allah atau menjelang ajal beliau datang, maka yang diperintahkan menjadi makmum siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ini sangat luar biasa. Dari situ atas perintah Nabi, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memimpin jamaah di mana? Masjid Nabawi, sampai pada akhirnya tatkala Rasulullah wafat, para sahabat sepakat apa? Bahwa pengganti Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pertimbangannya apa? Karena beliau diperintah oleh Nabi untuk memimpin sholat, jadi imam sholat. Nah, ya, imam sholat di zaman itu menentukan seseorang untuk menjadi khalifah. Luar biasa. Dan setiap khalifah itu adalah pemimpin sholat di Masjid Nabawi. Sayyidina Abu Bakar pemimpin sholat, jadi imam sholat. Sayyidina Umar imam sholat. Sayyidina Utsman imam sholat. Sayyidina Ali juga imam sholat. Begitulah zaman dahulu kala. Yang namanya pimpinan negara itu menjadi
imam besar di Masjid Nabawi. Semua urusan politik negara diatur dari Masjid Nabawi saat tersebut. Itu luar biasanya di zaman Nabi Muhammad SAW. Jelas? Lanjut? Sudah selesai? Baik. Kita melangkah pada sesi dialog tanya jawab. Dipersilahkan kalau sudah ada yang masuk. Alhamdulillah Pak Kiai, pertanyaan sudah masuk kepada kami. Baik. Langsung saja saya bacakan pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya melewatkan hutang puasa Ramadan yang tidak bisa dikejar dan langsung terjadi Ramadan lagi? Apakah boleh membayar hutang puasa Ramadan tahun lalu dengan menghabiskan puasa Ramadan tahun ini terlebih dahulu? Terima kasih. Baik. Jadi kalau ada orang, macam-macam orang ya. Saya sebutkan tahun kemarin sama tahun sekarang. Saya sebutkan lebih mudah ya. Tahun kemarin berarti tahun 2021. Ada orang yang hutang puasa. Orang hutang puasa itu ada kalanya sakit, misalnya orang laki-laki ini sering gitu, sakit atau bepergian gitu ya, sehingga tidak puasa. Itu satu. Atau orang wanita yang haid itu kan tidak puasa juga. Gambarnya seperti itu ya. Kalau misalnya ada orang sakit seminggu, seperti juga orang haid seminggu. Tahun 2001 dia ini tidak puasa di bulan suci Ramadan. Ya? Maka hendaklah dia dia mengkodok selain bulan apa? Selain bulan Ramadan. Kalau misalnya tahun kemarin itu bulan suci Ramadannya bertepatan dengan bulan Maret misalnya, ya lebih mudah ya, bulan Maret, anggap 1 Ramadan 1 Maret gitu, lebih mudah ya itu hitungnya gitu. Maka hendaklah dia ini membayar itu pada bulan Mei misalnya begitu. Mei, Juni, Juli, kan masih banyak dalam 11 bulan. Maka kalau ada orang tidak sempat membayar atau mengkodok itu karena malas. Hanya karena malas berdosa dia. Kalau sampai datang Ramadan tahun ini, begitu ya, berdosa ya. Masa 11 bulan tidak punya waktu? Kalau alasannya saya ini wanita menyusui, dalam 11 bulan itu gak menyusui terus-menerus itu. Ya cuma malas saja dia. Maka berdosa. Ya, yang jelas ini berdosa kalau sampai datang bulan Ramadan tahun ini belum membayar. Pertama, bagaimana cara dia akan bertobat? Karena dia berdosa ya, maka perlu bertobat. Yaitu mengkodok. Kapan mengkodok? Sekarang kan Ramadan kan? Bulan April kan? Ya, anggap saja lah 1 April sampai 30 April. Misalnya lebih mudah gampangannya ya. Itu kita puasa Ramadan. Maka nanti habis April apa? Mei atau Juni, maka orang yang hutang di tahun 2001 itu, paham ya, wajib mengkodok misalnya 7 hari ya 7 hari, begitu ya. Tapi karena dia berdosa, maka kena kafarat. Bukan sekedar mengkodok saja, kena kafarat. Kafaratnya apa ini? Dosanya harus ditebus dengan apa? Yaitu bayar fidyah. Di samping dia wajib membayar atau mengkodok puasanya yang seminggu ditinggal itu, dia wajib bayar fidyah 1 harinya. Ya menurut pendapat yang paling ringan gitu ya, paling ringan itu 1 mut itu 1 on. 1 mut itu 6 on. Ya, tapi ada yang mengatakan 7 on ini lebih baik supaya tidak terjadi kesalahan. Jadi 1 mutnya berapa? 6 atau ambillah 7 on. Selama seminggu berarti berapa? 7 on kali 7 berapa itu? 7 kali 7 berapa? 400 ya 460, 7 kali 7 460, paham? 460 46 ya, 40 berapa? 46 ya? 46 ons, betul? 49 on, maaf ya, kan gini biasanya ya, ditambah ini kali ya, ya sudah lama saya tamatan SMP, sudah lama, jadi agak lupa cara menghitungnya. 40 berapa? 9 on. 49 on wajib dibayarkan kepada fuqara dan masakin. Begitu caranya ya.
itu termasuk kafarat, itu pertobatan. Paham? Jadi orang bukan berarti sudah saya mau bayar fidyah saja, nggak mau mengkodok, itu dosa. Paham ya? Itu dosa. Jadi tetap wajib mengkodok, begitu. Paham? Baik. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Pak Kiai, izin bertanya tentang hukum puasa tanpa sahur Pak Kiai. Puasa tanpa Sahur. sahur. Hukumnya sah tapi makruh. Makruh itu nggak disenangi. Makruh dari kalimat alladzi karihahullah, sesuatu yang dibenci oleh Allah. Lawannya sunnah. Kalau sunnah itu sesuatu yang dicintai oleh syariat. Ya? Nah, jadi hukumnya makruh. Kenapa? Karena sahur itu adalah perintah sunnah. Bahkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, sumu tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Tasahharu, kalian makan sahurlah, atau kalau bahasa Jawanya sahurlah. Sahurlah ya, sahurlah. Yaitu kalian sahur pagi itu ya. Kenapa? Karena di dalam sahur itu ada barokah. Ini sunnah. Ya. Tapi kalau misalnya dia ketiduran, ya, dia ketiduran ini, gimana ini? Malamnya sudah niat. Habis tarawih dia niat. Apa itu? Nawaitu shauma ghadin an ada'i fati syahri buli ramadhani ya, atau buli ramadhana di sanati fardhalillahi ta'ala. Sudah habis tarawih mengikuti jamaah masjid atau musala atau pengajian. Oke? Sudah. Tidur ya. Tahu-tahu tidur, subhanallah, bangun azan subuh sudah. Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau mau sahur kan tambah batal. Ya, sama tidak sah? Sah. Tetap sah. Dia tidak sengaja. Tapi kalau dia ini mampu untuk sahur, dia mampu loh ya. Dia sudah ada jamnya, bahkan dia tidak tidur, tapi enggak males sahur. Ini termasuk menentang sunnah. Dia diperintahkan untuk melaksanakan sunnah sahur, dia tidak mau, kurang etis. Paham? Namanya makruh. Paham ya? Karena itu sebaiknya kita kalau ada perintah dari syariat, entah dari Allah SWT atau dari Rasulullah SAW yang sifatnya sunnah, tidak wajib, selagi kita mampu kita amalkan. Seperti tadi itu, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Kalian sahurlah, karena dalam sahur itu ada barokahnya. Begitu ya. Barokah itu diberikan oleh Allah SWT kepada orang yang shaum atau puasa, dia melaksanakan sahur dan tatkala gitu. Dan sahur itu sunnahnya pada paling akhir sebelum adzan. Paling akhir waktunya. Kalau ada orang sahur bisa jam 12 malam, dan dia juga bisa jam setengah 4, misalnya adzannya jam 4 misalnya ya, maka dia lebih afdol sahur mengambil yang jam setengah 4. Andai kata azannya jam 4, jangan ngambil jam berapa tadi? Jam 12 malam ya. Jadi semakin dia ini mengakhirkan sahur, itu semakin baik. Gitu ya. Yang kedua, tatkala takjil, dikatakan takjil. Ya, apa takjil itu? Mempersegera buka puasa. Ajala yu'ajjilu takjilan. Ini perilaku mempersegera, mempercepat ya. Tatkala azan, begitu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan maghrib. Tidaklah dia ada sesuatu yang dimakan atau diminum. Yang paling afdal adalah apa? Kurma 3 biji, kemudian air kalau ada air zam-zam, kalau ada kan gitu ya. Ini paling Nah, dikatakan aswadain. Istilahnya di dalam hadis dikatakan aswadain. Apa itu al-aswadain? Yaitu tamr atau kurma dan air putih zam. Itu yang paling utama. Orang takjil, ya bertakjil. Takjil itu bukan iftar, bukan futur. Kalau futur itu makan buka puasanya. Mungkin gambarannya begini kalau kita ya. Yang namanya takjil biasanya itu kita pakai kurma, air minum kayak gitu ya. Mungkin ada koleknya ya. Kalau kita di tempat kita ya. Kalau zaman Nabi nggak ada kolek ya. Zaman kita ada kolek, ada apa lagi cendol kayak gitu. Itu namanya takjil. Kemudian sholat maghrib. Nah, setelah sholat maghrib, futur, iftar. Itu makan malam nasi lah. Itu makan berat. Begitu kurang lebih ya gambarannya. Nah,
selagi orang atau umat Islam itu mengakhirkan, yaitu mengakhirkan apa tadi, sahur dan mempersegera takjil, maka orang tersebut akan diberi berkah oleh Allah dalam hidupnya. Begitu ya. Nah, itulah yang apa namanya perlu diketahui, dan kebaikan di dalam umat Islam itu kalau ada umat Islam masih menjaga sahur dan juga menjaga takjil tadi itu. Paham ya? Ini perlu kita lakukan. Ini karena apa? Syariat itu tidak mengajarkan orang untuk apa ya, menyakiti diri sendiri. Ada puasa, orang puasa nggak mau sahur, nggak mau cepat buka puasa. Bahkan suaranya puasanya pakai wisol. Apa wisol itu? 24 jam nggak makan, itu haram justru. Ya, aku masih kuat. Itu namanya menyiksa diri sendiri. Kan dikatakan, fala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kalian apa ya, memasukkan diri kalian kepada kerusakan. Orang tidak makan 24 jam itu bisa sakit kan gitu ya. Syukur-syukur kalau nggak mati kan gitu ya. Bahaya artinya, maka tidak dianjurkan. Tapi puasa dianjurkan memperlambat waktu sahur dan mempercepat waktu buka atau takjil ya. Tapi kalau makanannya itu memberi makanan namanya iftoran itu memberi makan orang lain ya. Kalau takjil artinya mempersegera makan. Jadi takjil itu bukan kue, itu bukan artinya. Takjil itu bukan minumannya ini takjil bukan. Tapi takjil itu mempersegera makan atau minum. Ajala yu'ajilu takjilan, gitu aslinya ya. Tapi namanya orang Indonesia, namanya orang Indonesia juga jual takjil, jualan takjil. Ya orang Indonesia kayak gitu ya. Gimana lagi itu, namanya salah kaprah tapi sudah menjadi bahasan masyarakat, ya sudahlah, jual takjil. Ada kan? Takjil. Padahal takjil itu adalah mempersegera makan atau minum di saat puasa. Paham ya? Baik. Masih ada lagi? Baik. Mudah-mudahan yang kita bahas tadi itu ada manfaatnya dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, khususnya pada bulan suci Ramadan ini. Allah menjadikan puasa kita, ibadah kita yang lainnya ini menjadi puasa dan ibadah yang berkualitas serta melipat gandakan pahalanya. Allahumma amin. Ada wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.